Teman-teman, selamat datang kembali. Kita akan mempelajari mengenai AVL Tree hari ini. Untuk AVL Tree nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teman-teman bisa mempelajari konsepnya terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman lihat, pelajari slide-slide yang akan diberikan terkait ada rebalancing, kemudian kapan AVL Tree itu harus dilakukan rebalancing, kemudian gimana cara melakukan insert, maupun gimana cara melakukan delete. Dan yang part yang terakhir, teman-teman akan melihat bagaimana cara kita melakukan implementasi dengan menggunakan bahasa C dalam AVL Tree ini. Oke, melanjutkan. Untuk AVL Tree ini, kita akan mempelajari konsepnya terlebih dahulu. Ya. Oke, adapun yang nanti kita pelajari bahwa AVL Tree ini ternyata sebenarnya extension dari si binary search tree. Ya, binary search tree ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Kemudian operasi-operasi yang berada di AVL Tree, ya, ada searching maupun insertions. Dan yang paling baru adalah kalau di binary search tree sendiri kita sebenarnya hanya tinggal insert, tinggal ngikutin aturannya ya. Kalau lebih kecil ya ke kiri, kalau lebih besar ya ke kanan. Nah, kalau untuk AVL sendiri ini tidak hanya demikian, tapi dari AVL ini lebih advance karena ada proses yang namanya rebalancing. Oke, nanti kita lihat satu persatu, ada delete. Ya, ini rebalancing lagi. Jadi pada saat kita melakukan insert dan pada saat kita melakukan delete, ya, keduanya ini memerlukan rebalancing. Dan kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan sendiri, ya, ini adalah salah satu contoh dari binary search tree, ya. Karena 5 lebih besar pada 2, makanya di sebelah kanan. Kemudian insert 7, dia lebih besar berarti masuk lagi, ya. 8 sebelah kanan lagi dan 13 sebelah kanan lagi, ya. Dan ini salah satu contoh yang skew. Ya, ini lagi kalau teman-teman perhatikan, skew itu maksudnya dia cuma panjang sebelah gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, ya, dia skew juga ya teman-teman ya. Cuma skewnya ini zigzag gini. Ada kiri, ke kanan, kiri, dan kanan. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini benar-benar cukup, apa ya, bisa istilahnya bisa di efisienkan. Makanya lahirlah AVL Tree. Ya, kalau teman-teman perhatikan, misalkan kita pengen mencari angka 13 di sini. Ya, berarti yang kita harus lakukan itu ada beberapa step. Berapa step ya teman? 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau kita perhatikan ada beberapa step yang harus turun sampai ke bawah dan mencari angka 13 ini. Dan angka 13 ini sendiri ya benar-benar cukup panjang, worst case ya teman-teman. Worst case-nya angka 13, sama dengan halnya pada saat kita pengen mencari angka 4. Ya, kalau angka 4 ini benar-benar menjadi worst case-nya ya. Kita harus ke sini, 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 dan sini. Jadi cukup panjang ya. Makanya lahirlah yang namanya AVL Tree. AVL Tree ini nanti pada saat teman-teman pelajari, dia bakalan melakukan rebalancing. Jadi nggak height-nya ini nggak panjang kayak gini lagi ya. Teman-teman bisa katakan ini ada height 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi height dari tree ini cukup panjang. Jadi menyebabkan pada saat kita mencari suatu case tertentu, dia cukup panjang buat dieksekusi. Oke. Nah, dikatakan bahwa kita memerlukan tree dengan tinggi yang lebih pendek, ya, lebih kecil, ya. What is the minimal height of BST with n nodes? Ya, minimalnya gimana? Oke, big O-nya log n, ya. Jadi untuk membuat tree ini, ya, height dari BST ini memiliki big O dengan log n, ya, makanya ada yang namanya tree yang namanya balance binary search tree, ya. Balance binary search tree yang pertama yang kita pelajari dalam minggu ini yaitu adalah AVL tree. Oke. Nanti kita bakal lihat lagi ke depannya ada yang namanya juga red black tree. Oke. Nah, ada contoh dari AVL Tree itu sendiri, ya.
Kalau diperhatikan ya mirip dengan BST ya teman-teman. Cuma di sini ada istilah yang namanya balance factor. Nah, kita coba latihan ya terkait balance factor tersebut. Angka-angka yang ini teman-teman bisa hiraukan saja dulu ya. Oke. Saya di sini coba bakal mengganti colornya dulu sebentar. Oke. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk menghitung balance factor ya. Jadi balance factor atau BF gitu ya. Rumusnya adalah height dari yang left. Dari yang left subtree dikurang dengan height yang dari right subtree. Ya, jadi balance factor itu height dari left dikurang dari height yang dari right subtree. Oke. Nah, kita coba. Kalau kita perhatikan untuk yang notes 2 ini kiri dan kanannya sebenarnya ada ya. Cuma dia tulisannya adalah 0. Oke, berarti kiri dikurang kanan, berarti balance factornya adalah 0 ya. 0 kurang 0, 0. Oke. Ini 0. Kemudian balance factornya ini juga adalah 0. Ini juga 0. Oke. Kemudian untuk notes 6, teman-teman bisa perhatikan tinggi dari left subtree-nya ada 1. Hanya satu anaknya tingginya cuma 1. Kemudian kanannya cuma 1, berarti untuk menghitung BF-nya adalah 1 dikurang 1 yaitu 0. Oke. Kemudian untuk yang di samping paling atas ini ya teman-teman ya. Paling atas ini berarti balance factornya adalah kita cari anak kiri yang mempunyai pad yang paling panjang atau height yang paling dalam gitu ya istilahnya. Nah, kiri dan kanan kan sama saja ya tingginya. Berarti ya kita bisa ambil ya 1, 2. Berarti punya ketinggian adalah 2. Tinggi leftnya adalah 2. Sekarang kita cari yang tinggi kanannya. Tinggi kanannya ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Ini 2 dikurang 3 yaitu minus 1. Oke. Kemudian yang 14 ini ya. Yang 14 ini kirinya 0 dikurang kanannya adalah 1 yaitu minus 1. Oke. Kemudian yang 17 ini ya, balance factornya adalah kirinya adalah 2. 1, 2. Kanannya kosong. Berarti adalah 2. Oke. Ini adalah cara perhitungan teman-teman dalam melakukan perhitungan balance factor. Apa sih guna dari balance factor ini? Balance factor ini yang akan menentukan kapan suatu tree dalam AVL itu dilakukan rebalancing. Makanya di sini ada ditulis AVL property violated here. Berarti di angka 17 ini ya. 17 ini harus dilakukan rebalancing. Kenapa? Karena salah satu syarat teman-teman dalam melakukan rebalancing yaitu pertama adalah pada saat balance faktornya itu adalah lebih besar dari 1, yaitu 2 gitu ya. Atau syarat yang kedua adalah pada saat balance faktornya itu lebih kecil dari minus 1. Kalau teman-teman perhatikan semua di sini ya, balance faktornya semua masih memenuhi ya teman-teman, kecuali notes yang 17 ini ya. Kecuali notes yang 17 ini yang tidak memenuhi, makanya harus kita lakukan rebalancing pada notes ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh lagi ya. Kita coba latihan lagi terkait melakukan perhitungan balance faktornya ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan pertama-tama kita melakukan insert new key as a new leaf ya. Jadi insert saja suatu nodes berdasarkan binary search tree ya. Kalau dia lebih kecil ya ke kiri, kalau dia lebih besar lakukan di kanan
Oke. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi menambahkan nodes tersebut ke dalam tree, kita harus selalu mengecek balance factor-nya. Ya, contoh ya. Tadi teman-teman sudah mengetahui bahwa dalam melakukan balance factor ya, teman-teman perhitungannya adalah kiri dikurang kanan. Oke, jadi kita cek balance factor-nya ini adalah 0. Terus kiri dikurang kanan ini adalah minus 1. Oke. Ini 0, ini juga 0. 18 ini kiri kurang kanan yaitu 1. 14 itu kiri yaitu 1 dikurang 2. Karena ada 2 ya, tingginya yaitu minus 1. Sedangkan yang ini adalah tingginya adalah kiri 2, kanannya ini ambil yang paling pad yang paling panjang. Makanya kita harus cari maksimumnya ya, ini 14 ya. Perhatikan pasti tingginya adalah 3, ambil pad yang paling panjang, berarti 2 dikurang 3 yaitu minus 1, berarti tree yang ini ya tidak violated, sudah approve. Oke, jadi tidak ada yang perlu dilakukan rebalancing. Dan kemudian kita lihat tree yang kedua ya, kita coba hitung balance factornya. Ini adalah 0 ya, sama pasti semua yang leaf ini adalah 0. Kemudian 5 ya, 5 ini balance factornya adalah 1 ya, kiri kurang kanan. Kemudian 3 ini adalah minus 2 karena 0 dikurang 2 gitu ya. Kemudian yang 7 yaitu anak kirinya yaitu 3 dan height dari anak kanannya juga adalah 3, berarti balance factornya adalah 0. Oke. 18 ini adalah berapa? 1 ya. Yang 14 ini adalah 1 dikurang 2 yaitu minus 1. Berarti kembali lagi ya, salah satu syarat kapan balance factornya harus di rebalancing, kapan tree ini harus di rebalancing, yaitu pada saat balance factornya yaitu lebih kecil dari minus 1. Berarti nodes 3 ini violate ya, melanggar aturan. Berarti harus kita lakukan rebalancing di sini. Nah, cara melakukan rebalancingnya ya, ini nanti kita bakal jelasin di belakang ya teman-teman, kenapa bisa sampai bentuknya kayak gini ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, dia harus dilakukan rotasi yang namanya adalah double rotation ya. Bentuknya kayak gini, dia double rotation. 4 dan 5 harus diputar ke kanan. Oke, nanti setelah diputar bentuknya kayak gini ya teman-teman. 3 4 5. Oke, setelah teman-teman sudah putar, namanya aja double ya teman-teman. Setelah teman-teman putar ke kanan, teman-teman juga harus putar dia ke kiri. Berarti ini diputar ke kiri, berarti menjadi 4 menjadi root 3 dan 5. Makanya 4, 3, 5 ini adalah representasi ada di sini. Ya, kira-kira kayak demikian. Teman-teman gak usah bingung, nanti kita coba ekspor lagi satu demi satu di slide yang bagian belakang ya teman-teman. Oke, nah di sini dikatakan bahwa setelah kita melakukan insert ya, berarti hanya nodes yang dari pad yang teman-teman insert itu yang merusak properti dari AVL tersebut ya. Kenapa? Ya. Terus juga pada saat kita melakukan rebalancing ya, at the deepest level of such nodes guarantee that property of AVL tree restored. Ngapa pada saat kita melakukan rebalancing, apakah itu sudah langsung benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar sudah valid gitu ya, sudah nggak melanggar aturan lagi? Oke. Dan pertanyaan terakhir adalah gimana cara teman-teman melakukan rebalancing? Nah, hal ini adalah 3 pertanyaan essential questions yang teman-teman harus coba jawab sendiri ya, berdasarkan nanti video ini ya. Semoga teman-teman bisa menjawab 3 pertanyaan ini, oke, melalui konsep-konsep yang diberikan. Nah, sekarang pada saat teman-teman melakukan rebalancing ya, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa
ada istilahnya double rotations. Berarti kalau ada double, ada juga yang namanya single rotations. Ya, jadi ada dua case untuk yang single rotations, ada juga dua case untuk yang double rotations. Nah, ini 4 case-nya ini ya. The deepest note, okay, is located at the left subtree of the left child of T. Ya, berarti case satunya itu ibaratnya kayak gini ya. Saya coba ganti terlebih dahulu pointernya. Oke, berarti salah satu case satunya ini adalah kayak gini ya. Jadi deepest of the node is located at the left subtree of the left child of T. Oke, ini adalah salah satu case yang dari nomor 1. Kemudian yang nomor 2, deepest node is located at the right subtree of the right child of T. Oke. Ini case 2. Case 3, deepest node is located at the right subtree of the left child of T. Ya, jadi kayak gini. Kemudian yang keempat, deepest node is located at the left subtree of the right child of T. Left subtree, the right. Ya, kira-kira kayak demikian ya teman-teman. Pada saat teman-teman harus melakukan rebalancing. Kenapa? Ya, saya coba ganti lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, coba kita hitung balance factornya ya. Ini 0. Ini adalah kiri kurang kanan, berarti 1. Kiri kurang kanan ini adalah 2. Berarti ini violet ya teman-teman. Ini dikatakan single. Oke, single rotations. Oke. Nanti di belakang teman-teman ada istilah yang namanya left ya. LL rotations. Jadi ini karena dia kiri-kiri, left, tapi sebenarnya dia dirotasi ke kanan. Terserah teman-teman mau namakan apa. Ada LL rotations, ya, left rotations, atau teman-teman bisa juga sebut rotasi ke kanan atau right rotations. Oke, ini juga ya. Ini balance factornya adalah berapa teman-teman? Ini adalah 0. Oke, kiri kurang kanan min 1, kiri kurang kanan min 2. Ini juga adalah single rotations ya, yang dinamakan adalah RR rotations, atau kita rotasi dia ke kiri, atau istilahnya L rotation. Terserah teman-teman mau namakan apa. Biasanya saya sebutkan pakai istilah yang di bawahnya aja ya. Kalau saya rotasi ke kiri, ya udah berarti saya bilang left rotations ya. Oke. Nah, ini ya, kalau teman-teman hitung, ini balance factornya adalah leave-nya pasti 0. Terus ini kiri kurang kanan yaitu 1. Kiri kurang kanan yaitu minus 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia rotasinya double. Kenapa? Karena dia bentuknya zigzag. Yang harus kita rotasi adalah anak bawahnya terlebih dahulu. Ya, ini kan karena dia skew ke kiri, kita harus putar dia ke kanan biar seimbang. Sedangkan yang ini dia penuh ke kanan, ya, skew ke kanan, kita harus putar dia ke kiri biar seimbang. Oke. Dan yang ini ya, pertama awalnya kita harus putar ke kanan terlebih dahulu ya. Setelah udah putar ke kanan ya, nanti baru kita putar dia ke kiri lagi. Nanti kita coba latihan lagi di belakang. Di slide-nya di belakang ada penjelasan yang lebih detailnya lagi ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang ini ya, teman-teman bisa apa? Ini adalah right left ya. Right left ya. Kalau di slide ini teman-teman bisa sebutkan right left rotations. Oke.
Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan kan sebenarnya harus kita rotasi dulu ke bawah dulu ya. Dari bawah putar ke kanan. Ya benar ya. Berarti dia right, kemudian putar ke kiri yaitu left. Oke. Yang ini juga sama teman-teman prinsipnya. Ini leave-nya pasti 0. Kemudian dia anaknya left kurang right yaitu -1. Kemudian ini lagi left kurang right berarti adalah 2. Ya ini violet juga ya. Kalau balance factornya lebih kecil -1 atau lebih besar 1 ya, berarti teman-teman harus melakukan rebalancing. Nah ini juga adalah double rotations, berarti yang harus kita lakukan adalah rotasi nodes bawahnya terlebih dahulu ke kiri, setelah itu baru rotasi dia ke kanan. Berarti ini adalah left, right, rotate. Oke, jadi ini nanti yang teman-teman harus kerjakan setelah teman-teman sudah insert nodes-nya. Harus cek balance factor-nya apakah harus dirotasi apa enggak. Nah, ini tadi sudah saya gambarkan ya teman-teman. Oke. Nah, ada left left, right right, left right maupun right left. Ini saya skip saja karena sudah saya gambarkan di depan penjelasannya. Oke. Ya, ini salah satu simulasi pada saat teman-teman melakukan left left rotations. Oke. Nah, di sini ini kalau diperhatikan kan ini lebih panjang ya teman-teman. Ini ada satu nodes lebih satu nodes. Ya, ini kan H, ini H+1. Berarti ada istilahnya itu ada 2 nodes di sini. Kayak gitu ya istilahnya. Oke, makanya kalau kita cek ya balance factornya pasti bermasalah nih teman-teman ya. Masalahnya di mana? Kita bisa hitung. Misalkan ini adalah 0. Ya, memang 0 ya. Ini 0, ini 0, semua leave 0. Kemudian kiri dikurang kanan ya. Ini anggap nggak ada kanannya, berarti dia adalah 1. Kemudian S, kiri kurang kanan, 2 kurang 1 yaitu 1. Nah ini 3 ya, 1, 2, 3 dikurang 1, 2. Berarti nodes T ini ya, nodes T ini bermasalah ya. Ini violet. Ya makanya harus kita lakukan harus kita lakukan rebalancing. Dan kalau kita melakukan rebalancing, kita harus mencari dari path manakah ya nodes yang terakhir diinput sehingga merusak properti dari AVL ini. Makanya teman-teman perhatikan ada garis yang merah ini ya. Oke, jadi ambil istilahnya 3 nodes ya teman-teman. Ambil 3 nodes ya, ambil 3 nodes ya. Kemudian kita harus lakukan rotasi ya, LL rotations ya, atau saya singkat jelaskan ini dengan right rotation biar nggak bingung ya teman-teman. Karena kita harus rotasi dia ke kanan karena dia panjang kiri ya, dia skew ke kiri. Kita harus rotasi dia ke kanan. Oke. Pada saat kita rotasi dia ke kanan, sekarang berarti otomatis S-nya sekarang bakal menjadi root. Oke. Pada saat kita rotasi, kita putar, T-nya pasti turun. Ya. Makanya T-nya ada di sini. Oke. Dan B-nya ya berada di sini, ya, sebelah kiri dari T. Dan C berada tetap di sebelah kanan dari T. Oke. Nah, silakan kalau untuk mempelajari hal ini mungkin ini masih pakai simbol ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah pakai angka ya, ini bakal terlihat lebih jelas kenapa sampai B ini berada di sebelah kiri dari T. Ya. Saya coba contohkan ya. Kalau misalkan kayak gini, oke, kita coba contoh, mungkin saya taruh di atas. Misalkan 7, oke. Terus ada 5. Oke, kemudian ada misalkan
Di sini adalah 10. Oke, ini adalah misalkan adalah 6. Ini 3 dan 1. Oke. Ini kalau kita perhatikan ya, saya coba ganti lagi warnanya. Oke. Ini kan balance vectornya adalah 0. Ini juga 0, semua balance vector itu adalah 0. Kiri ya, ini 1. 2 dikurang 1 yaitu 1. 3 dikurang 1 yaitu 2. Berarti yang 7 ini yang violet. Benar ya? Dia violet, berarti kita cek ya. Nodes yang merusak pasti adalah 1 nih yang paling terakhir masuk ya. Berarti kita ambil karena 7 yang merusak, ambillah nodes 2 nodes, 3 nodes lah ya, 3 nodes atau 2 nodes yang paling bawah, ambil 3 nodes. Dia lurus ya. Ini dikatakan single rotations ya, left atau kita harus, karena untuk menyeimbangkan kita harus putar dia ke kanan. Untuk putar dia ke kanan kita bisa lihat berarti otomatis 5-nya yang diputar. 5-nya yang diputar. Berarti sekarang 5 yang akan menjadi root. Kemudian 7 pindah ke kanan. Benar ya? Kemudian 3 di sini dan 10 ada di sini. Nah, kalian lihat B ya, sebelumnya B ini diasosiasikan dengan 6 ya, teman-teman. B sekarang berpindah ya. B nggak mungkin lagi di sini. Nggak mungkin 6 di sini. Karena 6 ini lebih besar daripada 5. Makanya dilihat B ini pindah, otomatis pasti pindah di sebelah kiri dari 7, yaitu 6 sini. Oke, dan 1 tetap berada di sini. Oke. Dengan demikian ya, kalau kita perhatikan ini balance vectornya 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, 1 kurang 1 ya. Kemudian 1 kurang 0, 1, 2 kurang 2, 0. Berarti AVL-nya sendiri sudah nggak violet, sudah benar. Nah, ini ada contoh lagi yang lain ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan balance vectornya ini berapa, ya kita bisa hitung ya. Oke, ini 0. Ini 0 kurang 1 minus 1. Semua leaf pasti 0 ya. Oke. Kemudian 2 dikurang 1 yaitu 1. 0 kurang 1 yaitu minus 1. Ini ambil pad yang paling panjang yaitu 3 dikurang 2 yaitu 1. 45 kiri kurang kanan yaitu 1 ya. Yang ini ambil pad yang paling panjang sebelah kiri yaitu 1, 2, 3, 4 dikurang 2 ya. Ini jelas-jelas melakukan violet. Oh ya, in case teman-teman tanya ini apa sih sebenarnya angka ini, kalau di slide ini mereka nggak menggunakan istilah 1 atau minus 1. Semua angkanya ini positif ya. Koma yang kedua ini artinya balance vectornya. Kemudian angka 5 yang di depan ini 4, 3 adalah height-nya. Ya, jadi 5 adalah height-nya, 2 adalah balance vectornya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini nodes yang merusak adalah yang rusak adalah di sini nih, teman-teman. Berarti yang harus kita ambil adalah pasti nodes yang ini semua nih, 3 nodes. Ini adalah single rotation, makanya dikatakan ini adalah case 1. Ya, case 1 kan tadi LL rotations, atau saya sebutkan dengan right rotations. Oke. Nah, teman-teman perhatikan gimana sih cara kita melakukan balancingnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman tadi sudah saya katakan ambil 3 nodes ya. Dua-duanya diputar ke kanan ya. Pada saat dua-dua diputar ke kanan, itu ibaratnya sekarang dia menjadi root ya. Jadi ibaratnya itu bisa saya bilang di sini kayak ada semacam hook gitu ya, paku. Teman-teman bisa tarik 30-nya ini turun. 30-nya tarik turun, pasti 22-nya naik ya. 15 juga ikut naik ya. Jadi makanya 22 naik ya. Sebelah kirinya 15 dan 30
ya. Kemudian yang lainnya ngikutin aja seperti biasa. Ya, jadi perhatikan di sini ibaratnya kayak ada hook, teman-teman tarik 30-nya ke arah kanan turun, makanya 22-nya bakal naik. Ya, jadi 22-nya kita geser ke kanan. Oke. Nah, sekarang right rotations. Oke. Ini kebalikannya dari K1 ya, teman-teman ya. Oke, nah ini simetrinya katanya. Jadi sama di sini itu ada nodes. Oke, kita hitung balance factornya, ini pasti 0. Ini juga 0. Semua leafnya pasti 0 ya. Kiri kurang kanan yaitu minus 1 di sini. Ya. 1 kurang 2 juga minus 1. 1 dikurang 3 minus 2. Berarti ini violet ya. T ini violet. Makanya yang diambil adalah, yang harus kita rotasi adalah yang ini. Ya. Right rotations, yang dimana kita harus putar ke kiri atau left rotations. Oke. Dan pada saat kita putar, S-nya ibaratnya itu sama ya, masih ada kayak hook-nya gitu ya. Hook-nya ini teman-teman tarik dia turun, T-nya tarik turun di sini ya. Pada saat teman-teman tarik T-nya turun ya, S-nya pasti naik ya. Semuanya juga ikut naik. Ya, ini pasti keputar. Makanya S-nya sekarang di sini menjadi root, T menjadi anak kiri dari S. Oke. Nah, ini case 3 dan case 4 ya, teman-teman. Case 3 dan case 4 di sini dikatakan, kalau teman-teman tahu ya, di sini kan double rotations. Kenapa sih dikatakan yang ini double rotations ya? Karena teman-teman perhatikan, kita hitung dulu ya. Ini di sini ada kayak gini ya. Terserah mau anak kiri atau anak kanan sama saja. 0. Ini juga 0. Kiri kurang kanan min 1. Ini 0. Kemudian 1 dikurang 2 min 1. Nah, ini path-nya ambil yang paling panjang ya, height-nya. Jadi 1, 2, 3. 3 kurang 1 yaitu 2. Berarti T ini violate property dari AVL3 ini ya. Jadi makanya yang harus kita lakukan, kita harus melakukan rebalancing dengan path yang ini. Oke, dengan path yang ini. Oke. Nah, sebelumnya path itu cuma lurus ya, teman-teman ya. Tapi ini path-nya malah zigzag. Berarti harus ada double rotation yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang terjadi kalau misalkan untuk di case yang ini kita melakukan single rotations? Nah, coba teman-teman lakukan single rotation terhadap tree yang ini, apa yang terjadi ya? Oke. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya, AVL property ya melanggar aturan di node S. Oops. Oke. Dia melanggar aturan di node S di sini ya. Kemudian height of its left subtree is H. Ya, H, oke. And the height of its right subtree is H plus 2. Oke, H plus 2, seharusnya H plus 1 ya. Single rotation is not solving our problem on case 3 or 4. Nah, ini yang tadi pertanyaan teman-teman harus jawab sendiri kenapa ya. Oke, kita langsung coba. Oke, baik. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan dikatakan double rotations. Berarti ada 2 step rotations yang teman-teman harus lakukan ya. Rotasi yang pertama adalah kayak gini. Ini saya coba gambarkan balance factornya lagi, nih 0. Kemudian ini 0. Ini juga adalah 0. 0. Ini 0 juga ya, 1 kurang 1, 1 kurang 2 minus 1, 1, 2, 3, 3 kurang 1, 2. Oke, berarti yang harus kita rotasi adalah ini. Oke,
Rotasi yang harus kita lakukan pertama adalah di sini kan left, right, ya, left, right, ya. Berarti kita harus putar si R-nya, ya. Kita harus putar ya ke sana. Ini tahap yang pertama, ya. Tahap yang pertama yaitu adalah melakukan left rotations. Pada saat teman-teman sudah melakukan left rotations, ya, bentuknya seperti demikian. Jadi R-nya ya naik dan S-nya turun. Oke, T-nya tetap stay still, ya. Ini tahap yang pertama. Nah, sekarang untuk tahap yang kedua, ya, ya, R-nya yang kita putar ke sana. Pada saat R-nya kita putar ke sana, ya, di sini ada istilah R-nya sekarang menjadi root. Ya, R-nya sekarang menjadi root. Masih ingat ya? Ini kayak ada semacam hook. Teman-teman putar ke sana, atau kalau enggak, ibaratnya analoginya teman-teman tarik T-nya, tarik T-nya ke arah sana, otomatis R-nya naik, S-nya juga naik, dan T-nya turun ya. Makanya tree AVL-nya bakal berbentuk seperti demikian. Ini untuk yang case 3 ya. Dengan demikian kalau kita lihat saja ini udah perfect binary tree ya teman-teman. Pasti balance factor-nya sendiri 0. Oke, 0. Ini juga 0. Ini 2 kurang 2 adalah 0 ya. Sempurna dia balance factor-nya 0. Nah, kemudian ini ada contoh yang memakai angkanya langsung ya teman-teman ya. Nah, dikatakan bahwa 26 ini nodes yang terakhir di insert dan merusak AVL tree. Ya, merusak AVL tree ini. Dia violate di nodes 30 ini. Makanya teman-teman harus ngambil 3 nodes ya. Oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah ini adalah left right rotations. Oke, left right rotation 27-nya kita putar dulu. Oke, nih ya. 27-nya kita putar dulu. Makanya nanti akan menjadi 30, 27, 22. Ya, 30, 27 dan 22. Oke. Setelah teman-teman terus nodes-nodes yang lain ini teman-teman isi saja sesuai dengan binary search tree biasa. Jadi nggak ada perubahan, yang ngikutin aja semuanya nodes-nodesnya. Oke. Dan ini step yang pertama. Ya, masih ingat ya tadi saya katakan bahwa ada 2 step, namanya double rotation. Ini masih rotasi yang pertama. Ini kita melakukan left rotation. Left ya, ini putar ke kiri. Kemudian yang terakhir 27 ini kita putar ke kanan. Ya. 27 ini kita putar ke kanan. Ya. Jadi ibaratnya ada hook lagi. 30-nya ditarik ke sana, 27-nya naik dan 22-nya juga naik. Oke. Putar ke kanan, makanya 27-nya naik ya. 22 dan 30. Dan ini adalah hasil dari kita melakukan rebalancing. Oke, kita coba hitung lagi balance factor-nya. Semua yang leave pasti 0. Oke, ini 1 minus 1 0 1 kurang 2 minus 1, ini 2 kurang 2 0, dan ini adalah 0. Ya udah nggak ada yang melanggar ya, udah nggak ada violate. Oke, itu adalah prinsip pada saat teman-teman melakukan insertion. Ya, jadi perhatikan kapan sebuah tree itu harus dilakukan rebalancing. Ya, pada saat balance factor-nya lebih kecil minus 1 atau lebih besar daripada 1, teman-teman harus melakukan rebalancing. Yaitu aturannya. Nah, bagaimana dengan cara pada saat kita melakukan delete? Ya. Jadi delete-nya ini pada AVL sebenarnya ya sama saja dengan di binary search tree. Ya, sama saja. Cuma ada tambahan. Teman-teman tetap harus ngecek
balance factornya. Tiap kali nodes di delete harus cek lagi balance factornya. Apakah violate apa enggak. Kayak gitu ya. Nah, kita coba. Nah, di sini ada contoh ya. Katanya delete node 60, 60-nya kita mau delete ya. Pada saat kita delete ya, otomatis ini teman-teman bisa ambil secara predecessor ya. Masih ingat ya? Kalau predecessor yaitu adalah left rightmost ya, anak kiri yang paling besar ya. Karena anak kirinya cuma 55, otomatis 55-nya bakal naik ke atas. Bener ya? Dan pada saat kita udah delete, sudah ganti, kita udah swap, kita harus melakukan cek lagi balance factornya ya. Semuanya dicek lagi. Yang ini kita tukar ya, kita cek yang ini saja ya. Ini 0, kiri kurang kanan minus 1, kiri kurang kanan yaitu minus 2. Berarti si 22 ini violate ya. 55 ini violate ya. Berarti karena dia violate ya, teman-teman bakal ngambil 3 nodes yang ini ya. Berarti nanti di akhirnya itu kayak gini. Ini 50. Oke. Ini 25. Ini masih tetap sama ya teman-teman ya, 20 40. Saya nggak tuliskan lagi. Masih sama. Nah, yang ini kita harus putar ke kiri. Ya, ini left rotations. Pada saat kita putar ke kiri, ibaratnya itu ada hook lagi ya tadi ya teman-teman ya. Teman-teman tarik 55-nya atau 65-nya, kalian putar ke kiri. Otomatis yang menjadi root di sini adalah 65. Anak kirinya adalah 55 dan anak kanannya adalah 70. Dengan demikian A-filtering ini nggak violate propertinya ya. Ya ini ya, udah ada gambarnya di sini ya. Ini 65, 55 dan 70 ya, sama dengan gambarnya kita sebelumnya. Jadi prinsipnya sama dengan insert. Jadi teman-teman delete, swap, coba cari apakah cari predecessornya dulu atau suksesornya ya. Dalam hal ini di slide ini pakainya predecessor. Ya, pada saat sudah diganti, dicek lagi balance factornya. Apakah violate? Kalau violate, lakukanlah case-case yang ada case 1 sampai case 4, ada single rotation maupun double rotation. Oke. Nah, sekarang pada saat kita sudah putar ya, apakah memang langsung balance? Enggak, teman-teman tetap harus melakukan cek balance factornya. Oke, nah sekarang kan udah ditukar, sekarang kita cek ya, ini 0, semua leaf pasti 0 ya teman-teman ya, 0. Oke, ini juga 0. Oke, ini 1 min 1, 2 dikurang 3 min 1. Ini 1, 2, 3, 4 dikurang 2 ya, ini tidak balance. 50 ini tidak balance ya. Karena dia nggak balance, ambillah pad ke nodes yang merusak ya. Ini kan nodes yang merusak ya, 42 ini ya. Ini kita ambil 3 nodes. Mulai dari nodes yang occurred violate si balance factornya ya. Jadi ini harus dilakukan double rotation. Berarti yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus putar dia ke kiri. Oke. Kemudian baru 25 ini putar ke kanan. Ya. Ini ininya putar ke kiri. Otomatis 25-nya pasti turun, 40-nya naik ya. Benar ya teman-teman, 40-nya naik. Setelah itu ya, kita harus putar si 40-nya ini ke kanan. Oke, ini kan baru yang pertama punya nih ya. Ini left rotation.
Oke. Sekarang kita harus putar lagi yang kedua, yaitu right rotation. Oke, pada saat kita putar ke right, 40-nya akan menjadi root, 50 menjadi anak kanan dari root, dan 25 ya. Oke, 25 jadi anak kirinya. Oke. Seperti demikian teman-teman dalam melakukan delete ya. Silakan coba teman-teman coba belajar lagi, coba pakai simulasi notes-notes yang teman-teman bisa coba gitu ya. Coba simulasikan gimana pada saat insert untuk case 1, case 2, case 3 maupun case 4, juga pada saat melakukan delete ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah menghitung balance factornya ya. Ya. Kira-kira sekian teman-teman. Oh ya, satu lagi. Pada saat teman-teman belajar AVL ini, ya ada begitu banyak simulator ya. Ada cukup beberapa banyak simulator ya, teman-teman bisa coba. Jadi biar sambil teman-teman belajar, teman-teman juga bisa ngecek apakah yang teman-teman kerjakan itu sudah tepat apa tidak ya. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan di video tutorial berikutnya untuk implementasi C-nya.